Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru belajar. Perkenalkan, nama saya Joni Herman Mendreva, guru di SMP Negeri 1 Gunung Stoli Barat, Kecamatan Gunung Stoli Barat, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada video berikut, kita akan membahas asesmen kompetensi minimum. Apa itu kompetensi minimum? Mari saksikan video berikut. Apa dan bagaimana kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru yang ada di seluruh tanah air, asesmen nasional ini dilatar belakangi karena kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai, di mana tahun 2018 ada sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Jadi di sini Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan asesmen dengan mereformasi asesmen yang diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan kita. Tujuan dari asesmen nasional ini adalah yang pertama, menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu pendidikan kita dan mampu melihat kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan kita di Indonesia. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Tujuan yang ketiga, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial di sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Adapun yang menjadi manfaat asesmen nasional ada 3. Yang pertama adalah asesmen nasional ini merupakan potret kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di daerah. Manfaat yang kedua adalah asesmen nasional ini dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Dan manfaat yang ketiga adalah asesmen nasional ini sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Di sini ada beberapa yang merupakan indikator kriteria pembanding antara asesmen nasional maupun ujian nasional. Kriteria pembanding yang pertama adalah tujuan pelaksanaan. Kalau asesmen nasional ini tujuannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kriteria pembanding yang kedua adalah jenjang penilaian. Asesmen nasional pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan ujian nasional hanya pada jenjang SMP, SMA, ataupun SMK. Kriteria pembanding yang ketiga adalah level siswa. Untuk asesmen nasional, level siswa kelas 5, 8, dan 11, sedangkan ujian nasional hanya pada tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian, kriteria pembanding yang keempat adalah subjek siswa pada asesmen nasional melalui survei, yaitu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional, sedangkan ujian nasional dilakukan secara sensus, artinya di sini semua siswa mengikuti ujian nasional. Kriteria pembanding yang kelima adalah model soal. Untuk asesmen nasional, model soalnya pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat maupun uraian, sedangkan ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat matematika untuk SMA ataupun SMK. Kemudian kriteria pembanding yang keenam adalah sasaran penilaian. Pada asesmen nasional, kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pelajaran. Sedangkan pada ujian nasional hanya pada penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian. Pada asesmen nasional, metode penilaiannya adalah Computerized Multistroke Adaptive Testing atau disingkat MSAT. Sedangkan pada ujian nasional adalah Computer Basic Test disingkat CBT atau Paper Basic Test atau PBT.
Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Untuk sekolah dasar, hari pertama tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Pada hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk tingkat SMP, SMA, SMK, hari pertama tes literasi 90 menit dan tes survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Ini dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, artinya pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Ada beberapa kriteria peserta asesmen nasional. Pertama, dilaksanakan seluruh satuan pendidikan. Kedua, peserta tidak semua murid atau siswa. Ketiga, pemilihan sampel secara acak. Keempat, diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kriteria yang kelima adalah setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Rumusan butir soal asesmen nasional ada 3: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen literasi membaca ada 4 poin, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi ada 3: memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Pada asesmen nasional ada beberapa bentuk soal. 1. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Kedua, pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. 3. Menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari 1 titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, ataupun jawaban pasti lainnya. 5. Uraian, di sini siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Asesmen literasi membaca tingkat SMP ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menuliskannya. Literasi membaca dan menulis juga perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakapan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan dalam berbagai mata pelajaran. Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia, demikian video singkat tentang asesmen kompetensi minimum. Mari kita sukseskan pelaksanaan asesmen kompetensi minimum. Saya, Joni Herman Mendreva, dari SMP Negeri 1 Gunung Stoli Barat, Kecamatan Gunung Stoli Barat, Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Guru Belajar. Yahoo!